Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Lianah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan juga teman-teman manajemen 5B yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang hubungan negara dan warga negara. Yang dimana dalam materi kali ini kita akan menyampaikan 4 poin. Yang pertama adalah masalah apa yang sedang terjadi di negara kita. Yang kedua adalah penyebabnya apa. Yang ketiga adalah solusinya bagaimana. Dan yang keempat adalah bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di dalam negara Pancasila. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah masalah apa yang sedang terjadi di negara kita. Untuk masalah ini kami mengambil satu masalah yaitu tentang rasisme. Nah, rasisme ini bisa muncul di mana saja, baik di negara berkembang maupun negara maju. Pelakunya juga bisa dari aparat negara itu sendiri atau bahkan masyarakatnya sendiri. Rasisme bisa saja muncul tidak hanya dari perbedaan warna kulit, tapi juga dari perbedaan kebudayaan yang membawa kepada sekat-sekat pemikiran dan superioritas budaya tertentu. Nah, itu mungkin masalah yang akan kita ambil, dan selanjutnya solusi dan atau penyebabnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Purnomo dari kelompok 1 ingin menjelaskan poin yang kedua, yaitu sebab terjadinya permasalahan rasisme yang ada di Indonesia. Seorang bisa menjadi rasis karena dipengaruhi oleh pola pembentukan karakter sejak ia lahir, norma sosial di masyarakat, sistem politik, ekonomi, dan budaya sebuah negara yang cenderung rasis. Namun demikian, negara memiliki pengaruh yang sangat besar untuk melanggengkan atau sebaliknya menghapus perbuatan rasisme yang ada di Indonesia tersebut. Untuk selanjutnya, solusi dalam mengatasi permasalahan rasisme ini akan dijelaskan oleh Muhammad Sirajul Falah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sirajul Falah. Saya di sini akan menjelaskan solusi rasisme. Sebelum itu, rasisme adalah masalah yang sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Ada penjelasan lain dari rasisme. Rasisme adalah paham diskriminasi SARA. SARA yaitu SARA adalah suku, agama, ras, dan adat istiadat. Upaya mengatasi solusi rasisme ini, kita harus membutuhkan atau mengubah cara pandang lewat pengasuhan dan pendidikan sejak dini untuk menanamkan kesetaraan antar ras, suku, agama, dan budaya. Selain itu, negara seharusnya membangun intuisi dan penegak hukum yang menjamin kesetaraan hak dan perlakuan adil yang diikuti dengan penetapan hukum yang tegas. Negara juga harus memberikan layanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Solusi rasisme yang lainnya adalah tidak membalasnya dengan tindakan lain ataupun tindakan yang lebih parah. Semisal kita mengolok-olok, mohon maaf nih, ras Cina, sipit-sipit begitu, dan sebaiknya kaum ras Tionghoa itu tidak membalas dengan hal yang sama. Lebih baik berdiam diri dan memaafkannya, karena tindakan tersebut menyangkut pada harkat martabat manusia, sehingga membalas tindakan rasisme juga tidak 100% salah, namun tetaplah harus diperhatikan konteks dan konsekuensinya. Biasanya rasisme itu lebih banyak dialami oleh perorangan dibandingkan berkelompok. Kalaupun berkelompok, biasanya akan menghitung jumlahnya alias banyak-banyakkan orang yang terlibat.
dikarenakan tidak banyak orang yang berani tekad mengolok-olok orang lain ketika jumlah orang lain itu lebih banyak daripada orang yang mengolok-oloknya. Artinya orang yang melakukan rasisme itu adalah pecundang, sehingga tidak mungkin berani melakukannya ketika dirinya tidak memiliki backup kuat di belakangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah poin yang keempat, pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negaranya sendiri. Nah, suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui betul apa yang akan dilaksanakan. Untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu adanya institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, ada 3 hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, yang mana 3 hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi, namun tidak didasari oleh pemahaman konsep dasar yang kuat. Bukan hanya mudah memudar, namun juga akan kehilangan arah, seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila, padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang disingkat dengan 4P. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negara mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi absurditas atau kebingungan. Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila baik di kalangan elit politik, pers, anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat luas. Yang tak kalah penting adalah ikut memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan, serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Dalam konteks pelaksanaan hak ini dan kewajiban, maka 3 hal penting sebagaimana disebut di atas juga perlu ada 3 hal, yakni tentu tidak berdiri sendiri, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban negara dan warga negara, namun merupakan kesatuan gerak besar revitalisasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti tergambar dalam klasifikasi di atas. Namun demikian, selain melihat klasifikasi tersebut, perlu juga memahami konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia.